Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam PA, pendalaman Alkitab pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu, untuk meneliti firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang meneguhkan iman kami, yang menuntun kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, supaya oleh hikmat dari Roh Kudus, kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berilah kami Tuhan kesiapan, berilah kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23. Mari Bapak Ibu kita lihat Yudas pasal 1, memang hanya satu pasal ya, ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saat ini saya berbicara tentang pelayanan Yudas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yudas adalah seorang hamba Yesus Kristus. Tentu bukan Yudas Iskariot. Di dalam ayat 1, Yudas pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi dia adalah saudaranya Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Itu Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ini salam yang disampaikan oleh Yudas. Sekaligus dia memberitahu bahwa dia adalah seorang hamba Yesus Kristus, saudaranya Yakobus, dan dia menuliskan suratnya kepada mereka. Mereka itu siapa? Disebutkan di sini yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Artinya dia menulis surat kepada orang-orang Kristen, kepada jemaat mula-mula. Dan apa tujuannya? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa Yudas menulis surat ini tentu punya tujuan. Dia menulis oleh karena dorongan Roh Kudus. Maka kita percaya Alkitab itu adalah pengilhaman dari Roh Kudus, sehingga memiliki otoritas. Alkitab berkuasa karena memang ditulis berdasarkan ilham Roh Kudus. Artinya bahwa Alkitab itu berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus, sehingga Alkitab adalah firman Allah. Nah ini. Jadi ada tujuannya. Dikatakan
Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Jadi mereka dinasihati supaya tetap berjuang mempertahankan iman yang murni, iman yang menyelamatkan. Sekalipun mereka menghadapi berbagai-bagai tantangan pada masa itu. Nah, yang pertama mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi jemaat pada masa pelayanan Yudas. Kita lihat bahwa sekali lagi surat Yudas ini ditulis sebagai respons terhadap sebuah persoalan yang genting yang dihadapi jemaat mula-mula. Apa itu? Ya, berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu. Mereka adalah sekelompok orang yang telah menyusup, yang digambarkan seperti serigala berbulu domba. Mereka menyusup ke dalam jemaat dan menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kesenangan mereka sendiri. Nah, di dalam ayat yang keempat ya dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam istilah teologi, ajaran mereka ini disebut antinomianisme. Artinya bahwa mereka anti hukum atau aturan. Kelompok antinomian memahami kebebasan Kristiani atau kebebasan Kristen secara keliru dan memakainya demi kenikmatan duniawi. Mereka berfokus kepada yang namanya materi, makan minum, keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, sampai kepada pelampiasan hawa nafsu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah situasi yang terjadi. Mereka anti hukum. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya penguasa atau sebagai satu-satunya yang berkuasa dan Tuhan yang menyelamatkan. Mereka justru sebaliknya mau mempergunakan setiap kebebasan itu menurut kesenangan pribadi. Jadi Yudas berkata di dalam ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Jadi inilah kondisi yang terjadi pada masa pelayanan Yudas, pada jemaat mula-mula. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam ayat 16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Lalu dalam ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka berkata, kita sudah bebas dari hukum Taurat, maka mari kita bersenang-senang. Apa yang sedang terjadi ya seharusnya tidak mengagetkan jemaat. Memang sejak dahulu sudah ada para penyesat
yang didorong oleh kepuasan hawa nafsu semata-mata. Kita ingat misalnya Kain, Bileam, Korah, itu juga diingatkan oleh Yudas di dalam ayat yang ke-11 ya. Dalam ayat 11 dikatakan begini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi Yudas mengingatkan mereka kepada tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama seperti Kain, Bileam, dan Korah. Dan juga kemudian dia mengingatkan dalam ayat 17 sampai 18 bahwa memang sudah ada nubuat menjelang akhir zaman akan tampil para pengejek kebenaran yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi ini situasi yang tentu tidak mudah, bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak mau mengikuti hukum dan berkata, loh kita ini kan sudah bebas, sudah merdeka. Tapi kebebasan yang keliru, kebebasan yang tidak sesuai dengan apa yang di dalam Kristus ya. Kebebasan yang disalahgunakan, bukan kebebasan yang sejati, bukan kebebasan melakukan apa yang benar, apa yang diperintahkan Tuhan, tapi melakukan apa yang sesuai dengan keinginan untuk menyenangkan diri. Ya. Jadi ini kita lihat. Selanjutnya juga kalau kita baca di dalam ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ajaran sesat itu ya. Bahwa ada kelompok-kelompok yang sudah meragukan, yang sudah ragu ya tentang kebenaran. Ya kita bisa lihat supaya lebih jelas ya. Dalam ayat 22 ya, kita lihat di dalam Alkitab. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi ayat 22 menyatakan sudah ada kelompok yang ragu-ragu karena munculnya berbagai pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat di tengah-tengah jemaat. Jadi meragukan firman Tuhan. Mereka berada tahap meragukan kebenaran. Maka kalau mereka tidak segera ditolong, keraguan bisa meningkat menjadi ketidakpercayaan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Lalu kelompok yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 23, di sana dikatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang sudah terikat dengan kesesatan, yang sudah terikat dengan dosa. Pakaian mereka sudah tercemar oleh keinginan-keinginan dosa, dan istilah pakaian di sini ya, merujuk pada jubah dalam ya. Jadi ada jubah luar, ada jubah dalam. Jubah dalam yang langsung bersentuhan dengan kulit. Jadi pada zaman itu biasa orang mengenakan dua helai baju atau jubah, dalam dan luar. Jadi yang dimaksud di dalam bagian ini berkaitan dengan jubah yang di dalam. Jubah dalam ini tercemar oleh keinginan daging atau keinginan dosa. Dengan kata lain, bahwa kebobrokan mereka sudah mendarah daging. Jadi bukan hanya sekedar perilaku luar, bukan sekedar ikut-ikutan. Mereka sudah terhisap ke dalam kesesatan dan kepuasan daging yang begitu dalam. Jadi orang-orang ini mungkin sudah menjadi sama dengan para pengajar yang menyesatkan. Sebagaimana kita lihat di dalam ayat 8. Di dalam ayat 8 disebutkan bahwa ya, dalam ayat 8, Yudas 1 ayat 8,
Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Jadi ini perlu diwaspadai. Ini perlu segera diatasi. Bukan hanya diwaspadai tapi juga harus diatasi. Karena mereka sudah terhisap dalam kesesatan karena pengajar-pengajar sesat itu rupanya ya sangat intens bagaimana memengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Maka kalau ini tidak segera diatasi, nah ini bisa akhirnya mereka berada di dalam kesesatan, kemudian mereka berada di dalam kebinasaan. Ya. Mereka digambarkan atau disebutkan sedang berada dalam api. Nah, karena itu harus segera dirampas dari dalam api. Dirampas artinya diambil, ditarik, ataupun diselamatkan. Metafora api dalam Alkitab memang seringkali muncul. Itu dalam konteks penghakiman. Misalnya kalau kita melihat dalam Matius 3 ayat 10, disebutkan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Juga dalam Matius 5 ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi istilah api ya, itu dihubungkan dengan penghakiman di sini. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka sedang berada dalam api, artinya berada di dalam penghakiman, berada dalam penghukuman. Kalau tidak segera dirampas, kalau tidak segera ditarik, maka mereka akan binasa. Nah, inilah yang merupakan kepedulian atau keprihatinan dari Yudas. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ketiga tadi kita dengarkan, kita sudah baca bahwa dia sangat merasa terdorong untuk menulis surat ini, untuk memberikan nasihat kepada jemaat mula-mula, supaya mereka tidak berada di dalam kesesatan, supaya mereka tidak dibawa oleh arus penyesatan oleh guru-guru palsu, tetapi mereka boleh kembali kepada iman yang sejati. Nah, maka mari kita lihat bagian yang kedua, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yudas. Bagaimana sikap orang percaya, bagaimana sikap orang Kristen ya dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Tadi disebutkan bahwa mereka sementara dalam api ya, tanda kutip api. Itu bicara tentang kesesatan, bicara tentang bahwa mereka sudah berada di dalam kebahayaan ya, yang kalau tidak ditolong segera, maka mereka akan hilang, mereka akan binasa. Bagaimana dapat merampas mereka? Karena dikatakan rampaslah mereka dari dalam api. Maka kita lihat di sini pertama, secara internal ya, kita harus memelihara kehidupan rohani kita. Yudas memberikan nasihat. Pertama-tama, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Ayat 20 bagian A. Kita lihat di sana ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Supaya kita tetap kuat, maka harus terus membangun iman berdasarkan firman yang murni. Sehingga tetap memiliki gairah hidup. Bahkan gairah untuk menjangkau orang-orang yang masih di dalam api itu. Jadi tentu kita selalu bersyukur setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. P.A. Del itu kan sudah lama ya,
Kita sudah lama belajar firman Tuhan. Dan setiap kali mendengarkan firman Tuhan, itu akan terus menolong kita, meneguhkan iman kita. Supaya kita memiliki gairah untuk hidup bagi Tuhan. Melakukan apa yang merupakan amanatnya Tuhan. Ada gairah untuk menjangkau orang-orang yang masih dalam api itu. Lalu yang kedua dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 20 bagian B. Doa itu merupakan komunikasi dengan Allah. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita sudah banyak mendengar khotbah tentang doa. Ada banyak definisi tentang doa. Ada orang berkata doa itu nafas hidup orang beriman. Doa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Doa berarti ya bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, itu semua tidak salah. Berdoa agar kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya kita berdoa untuk kita bisa memiliki kepekaan. Kepekaan akan pimpinan Tuhan. Akan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kita dikatakan berdoa dalam Roh Kudus, maka sesungguhnya Roh Kudus itu juga yang memimpin kita ketika kita berdoa. Roh Kudus memimpin kita bagaimana berdoa. Karena doa itu adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Kita semakin banyak berdoa, maka kita semakin memiliki kepekaan akan pimpinan Tuhan. Maka ada ungkapan berkata, bekerjalah dengan lutut. Artinya apa? Kita harus melakukan segala sesuatu dengan doa. Doakan apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita mengerjakan apa yang kamu doakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa dalam Roh Kudus. Artinya kita memang memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Supaya doa kita itu pun tidak hanya berpusat kepada diri kita. Doa kita itu tidak hanya berbicara tentang aku, kebutuhanku, keluargaku, ya berkat untuk aku. Itu namanya, ya dalam istilah kalau dalam kursus misi Kairos disebut doa yang bersifat top line. Top line artinya doa yang hanya berpusat kepada diri kita. Tapi berdoa dalam Roh Kudus artinya kita juga memiliki kepekaan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Berdoa untuk kepentingan orang lain. Berdoa bagi mereka yang sedang berada di dalam kesesatan. Berdoa bagi mereka yang terhilang. Berdoa bagi suku-suku yang belum terjangkau. Berdoa bagi saudara-saudara kita yang ya sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat supaya mereka kembali kepada kebenaran. Itu disebut istilah bottom line. Berdoa secara bottom line artinya tidak hanya berpusat kepada aku, tapi juga berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Di dalam hati Bapa, bahwa Bapa merindukan supaya orang-orang yang berdosa mengalami pertobatan, orang-orang terhilang boleh ditemukan kembali, orang-orang yang binasa ya maka dikembalikan kepada jalan kebenaran. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga dikatakan peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah. Itu dalam ayat yang ke-21. Dalam ayat 21 dikatakan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kasih Allah menjadi alasan dan motivasi bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Sebab tanpa kasih semua menjadi sia-sia. Di dalam 1 Korintus pasal 13 saya kira sangat jelas. Kita baca di sana ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bahkan kalau kita baca keseluruhan, itu bicara tentang keutamaan kasih. Kalau tanpa kasih dikatakan, semuanya akan nonsen. Sama seperti canang yang gemerincing, ya ibaratnya bahasa kita sehari-hari seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Jadi orang yang sudah mengalami cinta kasih Allah, dia akan mampu mengasihi orang lain. Maka di sini dikatakan peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah. Karena kasih Allah itu menjadi
motor, menjadi penggerak yang menggerakkan kita untuk bisa mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Jadi pastikan bahwa kita sudah memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Kasih yang sungguh-sungguh mau berkorban. Kasih yang rela memberi. Kasih yang tidak mengharapkan balasan ya. Jadi bukan mengasihi karena saya mengharapkan sesuatu dari orang itu. Bukan mengasihi karena, tetapi lebih kepada mengasihi meskipun, walaupun ya, mengasihi walaupun saya mungkin tidak mendapatkan apa yang saya harapkan dari orang itu. Walaupun mungkin saya kecewa, saya tetap mengasihi. Walaupun saya mungkin tidak dihormati, tidak dihargai. Tapi prinsip mengasihi, ya karena kita sudah lebih dahulu dikasih oleh Tuhan. Nah inilah yang sebenarnya Yudas mau ada dalam kehidupan umat, dalam kehidupan jemaat. Itu bagian internal ya yang harus ada dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya. Tapi yang berikutnya, bagian kedua dari poin 2, secara eksternal kita harus bertindak dengan segera. Dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan, tunjukkanlah mercy, belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu dalam ayat 22. Nah, inilah sikap yang harus kita miliki. Sebagaimana Yesus juga berbelas kasihan melihat orang banyak yang terlantar dan sesat seperti domba yang tidak bergembala. Kita bisa baca itu dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Sebagaimana Allah sudah berbelas kasihan kepada kita yang dahulu sudah tersesat karena dosa, demikian pula kita sepatutnya memperlakukan orang lain. Orang yang murah hati dikatakan orang berbelas kasihan, maka akan menerima belas kasihan. Jadi kita tunjukkan belas kasihan kepada orang yang terlantar, kepada orang tersesat. Lalu yang kedua dikatakan, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ayat 23. Istilah merampas, harpaso ya bahasa Yunani, menunjukkan bahwa penyelamatan jiwa merupakan hal yang mendesak. Merampas artinya menyelamatkan jiwa. Dan itu sesuatu yang mendesak, bahkan memaksa. Tidak boleh berlambat-lambat atau menunda-nunda. Ibarat seorang anak yang terjebak dalam api akibat kebakaran rumah, itu sangat membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Penyelamatan jiwa bersifat segera, dan itu adalah satu keharusan. Jikalau tidak, maka dia akan mati dalam kebinasaan. Saudara-saudara, ada kisah seorang misionaris ke Cina bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor ya. Lalu kemudian setelah dia menginjili seorang bapak, lalu dia bertobat, terima Tuhan. Bapak ini, Tuan Ni namanya ya, berkata kepada Hudson Taylor, sudah berapa lama kamu di negerimu mendengarkan Injil? Lalu dia berkata, sudah ratusan tahun Injil masuk ke negara saya. Lalu dia dengan sedih berkata, mengapa kamu baru datang sekarang? Kenapa baru datang sekarang? Kamu sudah mendengarkan Injil ratusan tahun di negerimu. Orang tuaku mencari kebenaran selama berpuluh-puluh tahun. Sampai ia mati, dia tidak menemukan kebenaran itu. Dan dia sudah mati dalam kebinasaan. Dia sangat sedih. Saudara-saudara, orang-orang yang berdosa, mereka membutuhkan kebenaran. Mereka membutuhkan Injil keselamatan. Karena hanya Injil yang menyelamatkan. Injil yang berkuasa memberikan kepastian hidup yang kekal. Jadi, kisah ini tentu sangat menyentuh. Dia berkata, orang tuaku mencari kebenaran berpuluh-puluh tahun. Sampai dia mati, dia tidak menemukan. Saudara, di sekitar kita, ada banyak orang yang berada dalam api penghakiman dan kebinasaan. Bisa jadi anggota keluarga kita. Bisa juga tetangga kita. Rekan kerja kita. Dan juga orang-orang fasik lainnya. Orang-orang yang ada di berbagai suku-suku bangsa di dunia ini. Mereka membutuhkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat.
Satu-satunya juru selamat. Yesus, dialah satu-satunya juru selamat. Maka kita harus bertindak menolong mereka. Dengan cara bagaimana? Memberitakan Injil. Menuntun mereka untuk datang kepada Yesus. Untuk bertobat, meninggalkan dosa. Percaya, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah sesungguhnya nasihat Yudas kepada jemaat mula-mula. Supaya mereka tidak hanya tinggal diam, mereka tidak hanya berpangku tangan, pasif, dan berkata, no problem, itu bukan urusan saya. Tetapi sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab iman, bahwa kita merindukan supaya tidak seorang pun yang binasa, supaya tidak seorang pun yang terhilang. Itulah hati Bapa. Maka kita harus merampas mereka dari dalam api. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendoakan tentu. Dengan cara kita mengabarkan Injil, memberitakan Injil keselamatan yang akan membawa mereka kepada sebuah kepastian. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian akhir, kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan masa kini, menjelang kedatangan Kristus kembali, adalah kehidupan yang tentu penuh dengan tantangan. Baik tantangan dari orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, tapi sebenarnya sebagai penyusup serigala berbulu domba. Ya. Juga tantangan dari guru-guru palsu yang tidak seiman, yang berusaha menyesatkan banyak orang, serta orang-orang yang hidup dalam berbagai hawa nafsu duniawi. Ya, itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu ingat, di awal-awal tahun, PA ini disampaikan juga Pak Nuh mengingatkan ya, bahwa kita harus hati-hati terhadap berbagai pengajaran yang menyesatkan. Saksi Yehova, Mormon, Christian Science, itu kan dari kalangan bidat-bidat Kristen. Belum lagi dari agama-agama lain. Kalau sekarang ini banyak sekali berbagai pendapat, perdebatan-perdebatan. Tapi mari kita fokus kepada kebenaran yang sejati, Injil yang murni. Kita kembali kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ada banyak tantangannya, ditambah lagi di era digitalisasi ini, era globalisasi. Ada banyak virus, selain virus COVID tentu ya. Ini konteksnya bicara tentang virus penyesatan, begitu mudah menyebar dan memengaruhi lintas generasi. Dari orang tua lansia sampai kepada anak-anak yang masih kecil pun. Yang masih balita, yang masih kecil. Mudah sekali dicemarkan, dipengaruhi oleh media, oleh YouTube. Waduh, saya lihat anak-anak juga di rumah masih kecil-kecil. Kalau tidak diawasi, maka ini bisa membahayakan pikiran mereka, dipengaruhi, dikacaukan, dan akhirnya mereka tidak lagi peduli akan kerohanian, tidak lagi percaya akan Tuhan. Wah, jadi dari anak-anak sampai kakek nenek, opung-opung, memang harus waspada bagaimana menggunakan media sosial yang di satu sisi adalah alat yang efektif, yang positif, tapi juga di sisi lain kalau tidak hati-hati itu bisa meruntuhkan iman orang-orang percaya. Karena itu tidak heran banyak generasi yang sementara juga berada dalam api ya, yang membinasakan itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan mengetahui betapa banyaknya orang dalam bahaya kesesatan, hidup dalam api yang membinasakan, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh masa bodoh dengan berkata, it is not my business, itu bukan urusanku. Kita tidak bisa santai, kita tidak bisa menunda-nunda dalam pemberitaan Injil. Tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus memandang bahwa masa ini, periode ini adalah kairos bagi kita, kesempatan bagi kita untuk memberitakan kebenaran. Karena kalau Kristus sudah datang kembali, kairos itu sudah selesai, sudah berakhir. Kita harus memiliki hati seperti hati Bapa, seperti hati Tuhan Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang rindu melihat orang lain bersuka cita karena mengenal Yesus dan mengalami keselamatan. Jadi kapanpun dan dimanapun kita berada, ingatlah, tugas kita adalah merampas mereka dari dalam api. Sehingga mereka yang tadinya berada dalam api yang membinasakan, sekarang bisa keluar dari api
dan mengalami penyucian iman. Untuk itu kita harus rela berkorban waktu, tenaga, uang, bahkan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah bagian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memimpin dan meneguhkan kami di tengah-tengah berbagai banyaknya pengajaran-pengajaran palsu yang bisa menyesatkan, yang bisa mengganggu keimanan kami. Baik yang datang dari dalam sendiri, itu bidat-bidat Kristen, juga dari luar kekristenan. Kami berdoa supaya Engkau teguhkan iman kami, sehingga kami tidak goyah, kami tidak mundur, kami tidak menyerah, tapi kami tetap menyatakan iman kami kepada Yesus Kristus, bahwa Kristus Yesus menjamin kehidupan kekal yang terus memelihara kehidupan kami. Berkati semua Bapak Ibu, ya anggota dari PADL ini, Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan. Yang sakit kami berdoa supaya Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul untuk masalah-masalah kehidupan, baik itu kehidupan rumah tangga Tuhan pulihkan, bergumul masalah finansial, masalah ekonomi, Tuhan juga kiranya memulihkan, yang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan pekerjaan. Kami berdoa untuk semua anggota keluarga, Tuhan pimpin supaya tetap berdoa kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mencintai firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami orang-orang percaya. Kami berdoa untuk pengurus PADL, Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, dari pembina, ketua, semua pengurus seksi-seksi yang ada, tetap satu hati untuk melakukan pekerjaan mulia, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memimpin dalam menghadapi tahun-tahun politik, berikan keamanan, berikan kesatuan, jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala adu domba, jauhkan dari segala teror, jauhkan dari segala intoleransi, jauhkan dari segala bahaya-bahaya laten, jauhkan dari segala kekacauan, dan biarlah Indonesia tetap aman dalam penyertaan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, semua kabinet, semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Tuhan memberkati supaya kehidupan mereka boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan untuk kemajuan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan dalam tangan-Mu juga untuk Pak Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan investasi, kiranya Tuhan terus memimpin, memberikan hikmat dan bijaksana, memberikan kekuatan dan kesehatan, berkati bersama dengan Ibu Devi, bersama semua anak-anak, biarlah tetap melayani Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, dimanapun berada, Tuhan jaga lindungi, supaya tetap hidup dalam keamanan karena pertolongan Tuhan. Kami semua sekali lagi berserah kepadamu ya Tuhan, pimpin sertai kami dalam PA-PA selanjutnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kami hikmat. Roh Kudus terus menjadi pengajar utama di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus yang mengajar muridnya, berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan pertolongan Roh Kudus terus memimpin dan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah PA kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, jangan lupa tetap prokes, dan tetap ingat serta lakukan firman-Nya. Jadi berkat dimanapun kita berada. Sampai jumpa lagi. Shalom. Horas.